A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlilhu wa la hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang terhormat kepada Bapak Zulkifli Jumian MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah online kami pada siang hari ini, dan tak lupa kepada teman-teman yang insya Allah dapat dibanggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan online kami pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan Islamiyah di Minangkabau. Ibnu Salimi dan kawan-kawan pada tahun 1998 menjelaskan bahwa gerakan pembaruan Islam di Indonesia berawal dari gerakan Islamiyah di Minangkabau yang dipelopori oleh Syekh Baharudin, murid Abdul Rauf, salah seorang tokoh Islamiyah dari Singkel, yang kemudian diteruskan oleh muridnya yang bernama Tuanku Peman Siangau. Proses Islamiyah ini agaknya membawa perubahan yang tidak sedikit, terutama dalam lapangan adat. Betapapun masalah adat itu selalu dipertahankan oleh pemuka-pemuka Islam dan masyarakat. Lebih jauh, gerakan pembaruan Islam di Minangkabau disambut baik oleh beberapa tokoh Islamiyah dan tokoh muda Minangkabau seperti Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piabiang. Bahwa tidak lama kemudian bermunculan para pengembang pembaruan Islam antara lain Syekh Ahmad Khatib, Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, Syekh Muhammad Jamil Jambe, Haji Abdul Karim Amrullah, Haji Abdullah Ahmad, dan Haji Ibrahim Musa. Pada tahun 1803 bersamaan dengan kepulangan Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piabiang dari menunaikan ibadah haji dan untuk sementara waktu bermukim, mereka pulang kembali ke kampung halamannya di Minangkabau dengan membawa semangat Islam yang diilhami oleh gerakan Wahabi. Sementara di daerah luar agama, para petuanku mengadakan kebulatan tekad untuk memperjuangkan tekadnya syarak sekaligus memberantas segala macam kemaksiatan yang sudah mulai semarak yang dilakukan oleh kaum adat. Gerakan para haji ini kemudian terkenal dengan sebutan Gerakan Padra atau pakaian putih-putih, dan bertujuan untuk memperbaiki masyarakat Minangkabau dan mengembalikan Minangkabau pada keadaan yang sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Selanjutnya berikut akan diuraikan beberapa tokoh pembaharuan Islam di Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib. Pada Ibnu Salimi dan kawan-kawan pada tahun 1998, ia menerangkan bahwa Syekh Ahmad Khatib lahir di Bukit Tinggi tahun 1855. Dia adalah keturunan seorang hakim dari golongan Padra. Setelah tamat sekolah rendah dan sekolah guru di kota kelahirannya, ia pergi ke Mekah pada tahun 1876. Sampai ia menduduki tertinggi dalam mengajarkan agama, yaitu sebagai imam dari mazhab Syafi'i di Masjid Al-Haram. Dia berusaha menjalin hubungan dengan daerah asalnya melalui mereka yang pergi haji ke Mekah dan belajar kepadanya. Walaupun ia bermazhab Syafi'i, tetapi murid-muridnya diberi kebebasan penuh karena ia mentaati wasiat Imam Syafi'i sendiri.
Murid-muridnya banyak yang menjadi pelopor dan pembaharuan salaf, dan ada pula yang bermazhab Syafi'i yang longgar, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng dan pendiri NU. B. Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, lahir di Angke Bukit Tinggi tahun 1968 Masehi, belajar kepada Syekh Ahmad di Mekah. Ia menetap di Malaya atau Malaysia. Setelah pulang dari Mekah pada tahun 1900, ia mengunjungi Minangkabau dan kembali kepadanya pada tahun 1927, ditahan oleh Belanda selama 6 bulan melalui majalah Al-Imam dan lembaga pendidikan Al-Iqbal Al-Islamiyah di Singapura, serta sekolah Adabiyah di Padang. Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin membangkitkan umat Islam berjuang mencapai kejayaannya. C. Syekh Muhammad Jamil Jambe, beliau lahir di Bukit Tinggi pada tahun 1860 Masehi, anak dari Muhammad Saleh Datuk Malaka, Kepala Negeri Kurai. Pada tahun 1313, ia pergi ke Mekah dibawa oleh ayahnya selama 9 tahun. Ia bermukim di Mekah belajar ilmu agama. Pada tahun 1321 Hijriah atau 1903, ia kembali ke tanah air dan mengajar di Surau Tengah, Sawah Bukit Tinggi. Tetapi ia lebih banyak mengajarkan ilmu falak daripada mengajarkan ilmu agama lain. Syekh Muhammad Jamil Jambe giat melakukan ceramah-ceramah agama dengan tema sentral, yaitu tauhid yang murni, sehingga tidak jarang ia mengemukakan kecaman-kecaman terhadap tarekat-tarekat, bid'ah-bid'ah, khurafat, dan takhayul dengan cara yang mudah. Upaya dalam pemurnian ajaran Islam yaitu melalui dialog, baik kepada para orang tua dan para pelajar yang tentunya sesuai taraf intelektual dan pemikiran mereka. Adapun jasa-jasa usaha Syekh Muhammad Jamil Jambe dalam pemurnian ajaran Islam menurut Mahmud Yunus 1996 adalah: 1. Menyiarkan ilmu falak di Minangkabau. 2. Memberantas bid'ah dan khurafat dengan pidato dan tabligh sehingga boleh dikatakan daerah Minangkabau bersih dari bid'ah dan khurafat itu. 3. Memimpin Persatuan Guru-Guru Agama Islam atau PGAI. 4. Mendirikan perkumpulan Tasyamaratul Ikhwan yang dapat membeli satu percetakan untuk mencetak kitab-kitab agama yang dikirim sewaktu-waktu kepada anggota-anggotanya secara cuma-cuma. D. Haji Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul. Beliau dilahirkan di Minangkabau pada tanggal 10 Februari 1879. Setelah menamatkan Al-Quran, ia belajar nahwu dan syaraf menurut sistem lama pada ayahnya sendiri, Syekh Amrullah. Kemudian ia belajar ilmu-ilmu fikih dan tafsir Jalalain pada tuanku Sultan Muhammad Yusuf di Sungai Rotan, Pariaman, Yunus 1149. Kemudian dia pergi ke Mekah pada tahun 1894 Masehi untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, serta bermukim di sana untuk meneruskan pelajarannya pada ulama Mekah. Pada tahun 1906, ia kembali ke tanah air dan mengajar di Sungai Batang. Pada tahun 1918, beliau mendirikan Sumatera Tawalib di Padang Panjang sebagai perkumpulan pelajar-pelajar madrasah. Adapun usaha dan jasa Haji Abdul Karim Amrullah menurut Mahmud Yunus 1996 adalah: 1. Melahirkan aliran baru dalam Islam dengan anjuran supaya kembali kepada kitab dan sunnah serta meninggalkan taklid buta. 2. Memberantas bid'ah dan khurafat yang bertentangan dengan ajaran Islam. 3. Mengadakan perubahan baru dalam pendidikan Islam di surau atau pesantren dengan mengadakan kelas seperti sekolah-sekolah modern. 4. Mengarang kitab-kitab agama yang tidak sedikit bilangannya. 5. Mengadakan penyiaran agama dengan cara pidato-pidato atau tabligh dan pengajian-pengajian umum. 6. Mendirikan Sumatera Tawalib di Padang Panjang.
Haji Abdul Ahmad. Beliau lahir di Padang Panjang pada tahun 1878 yang merupakan anak dari Haji Ahmad sebagai salah seorang ulama di Minangkabau. Setelah ia menyelesaikan pendidikan dasarnya pada sekolah pemerintah dari pendapatan pendidikan agama di rumah oleh ayahnya, dia dikirim ke Mekah pada tahun 1895 dan kembali pada tahun 1899 ke Padang. Pertama-tama yang dilakukan yaitu kembalinya dari Mekah adalah memberantas bid'ah dan tarekat yang dalam pandangannya sebagai faktor utama yang merusak agama. Adapun usaha dan jasa Haji Abdul Ahmad sebagai mana dijelaskan Mahmud Yunus 1996 adalah: 1. Mendirikan syariat usaha yang membangun sekolah-sekolah dengan memasukkan pendidikan Islam. 2. Mendirikan PGAI yang membangun normal Islam, sekolah Islam tinggi dan anak-anak yatim. 3. Menyiarkan aliran agama baru dalam Islam dengan cara berpidato dan tanya jawab. 4. Menyiarkan agama Islam dengan perantara majalah dan buku-buku dengan menggunakan bahasa Melayu. 5. Memberantas bid'ah dan khurafat yang bertentangan dengan ajaran Islam. F. Syekh Ibrahim Musa lahir di Parabek, Bukit Tinggi pada tahun 1882 Masehi. Pada usia 18 tahun ia pergi ke Mekah dan belajar di sana selama 8 tahun. Pada tahun 1909 ia kembali mengajar di kampungnya selama 3 tahun. Pada tahun 1910 beliau mengajar agama Islam di Surabaya Parabek secara berhalaqah, dan pada tahun 1921 beliau mendirikan Sumatera Tawalib dan mengubah sistem halaqah menjadi sistem kelas. Pada tanggal 10 Oktober 1940, beliau mendirikan Kuliyatud Dinayah di Parabek di bawah pimpinan Haji Bustami Abdul Qani. Selain itu, beliau juga aktif di 2 organisasi yang memimpin kaum muda dan juga mengorganisasi kaum tua, yaitu Persatuan Guru Agama Islam untuk kaum muda dan Ittihadul Ulama untuk kaum tua. D. Gerakan Modern dan Reformasi di Jawa. Ibnu Salimi dan kawan-kawan 1990 mengemukakan bahwa di Pulau Jawa mula-mula gerakan pembaruan dilakukan oleh Jamiatul Khair, orang-orang Arab progresif di Indonesia yang telah berpikir maju. Memprihatinkan keberadaan pendidikan bagi putra-putrinya. Bentuk keprihatinan tersebut mereka wujudkan dalam usaha membentuk perkumpulan bernama Al-Jamiyah Al-Ghariyah pada tanggal 17 Juli 1905 di Jakarta. Orang-orang keturunan tersebut diantaranya adalah Syed Muhammad bin Abdullah bin Syihab. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh organisasi ini adalah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan tingkat dasar 7 tahunan dan mengadakan program yang berbentuk pengiriman anak-anak muda belajar ke Turki. Pada tahun 1905, Jamiatul Khair mendirikan sekolah dasar 7 tahun yang diatur secara modern. Di sekolah samping diajarkan ilmu agama Islam, juga diajarkan ilmu pengetahuan umum, sebagaimana sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah. Pengetahuan bahasa, di samping bahasa Arab, juga diajarkan bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Salah seorang tokoh Jamiatul Khair yang bernama Syekh Ahmad Syurkati yang mampu memainkan peranan sangat penting dalam menyebarkan pemikiran-pemikiran baru di kalangan umat Islam di Indonesia. Selain sebagai seorang pendidik, ulama, dan tokoh pembaharuan Islam, Ahmad Syurkati juga dikenal dengan seorang penulis produktif, sehingga banyak karya tulis yang telah dihasilkan dan tulisan itu dijadikan media untuk mensosialisasikan gagasan atau ide-ide pembaharuan Islam dan pendidikan Islam. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai makalah saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.